Halo, ketemu lagi kita. Eh, Baru aja saya dapat pertanyaan dari teman, Bung Toto, seorang fotografer jurnalis. Dia bertanya, apa sih kebutuhan yang minimal untuk bikin video dari kamera yang dia punya. Untuk itu saya akan cari tahu, nanti coba saya jelaskan di sini. Sebelumnya di subscribe dulu ya, kasih komen, like untuk pertanyaan-pertanyaan berikutnya biar bisa saya jawab di uploadan berikutnya. Oke. Oke. Kayaknya saya udah dapat info-info dari berbagai sumber. Jadi untuk memulai, apa yang peralatan yang kita butuhkan untuk memulai, biasanya dari seorang fotografer, dia pasti pengen mulai untuk bikin video gambar bergerak. Soalnya biasanya fotografer punya angle-angle yang bagus, ingin diabadikan dengan video. Di situ kita harus punya minimal beberapa peralatan tambahan, dari misalnya kamera yang dia punya untuk bisa menghasilkan video yang layak ditonton. Seperti apa aja? Kita mulai dari pertama. Oke lah, kita harus punya kamera ya. Ini seperti ini kamera mirrorless, DSLR, kamera DSLR susah, kamera DSLR, atau kamera mirrorless, atau bahkan handphone yang kalian punya bisa dipakai di situ ya. Jadi pertama punyanya kamera dulu dengan lensanya. Biasanya kalau untuk video itu kita perlu lensa yang wide ya, minimal untuk dimulai, karena kita perlu masukin badan kita paling nggak segini dengan background yang kelihatan. Nah di sini nih saya pakai handphone. Di sini pakai saya handphone. Nah jadi bisa pakai kamera foto, DSLR, mirrorless, atau kamera handphone yang kalian punya. Kemudian kamera lensa. Kemudian kebetulan kalau kamera foto biasanya untuk dipakai video itu baterainya pasti biasanya boros. Jadi setelah punya kamera lensa, kita harus punya baterai cadangan. Ini saya ada 2 cadangannya. Oke, ini cadangannya. Oke, situ. Kebutuhannya untuk jaga-jaga, misalnya kalau kita tidak di rumah syuting, ambil gambar-gambar di outdoor, ambil gambar di rumah orang, di tempat umum, biasanya kalau baterai habis kacau, gawat. Jadi harus punya cadangan ya. Kemudian setelah itu mic eksternal ya, mic eksternal. Saya kebetulan juga ada contohnya. Mungkin ini yang paling murah ya. Ini paling murah eksternalnya di antara yang lain. Jadi fungsinya kita pasang di sini untuk diambil hasil ke depan. Jadi fungsinya adalah untuk agar suaranya lebih baik, karena biasanya mic bawaan ini hasilnya kurang baik ya kalau agak jauh. Jadi pakai ini mungkin bisa hasilnya lebih bulat, bagus. Di atas ini
ini yang mungkin paling murah ya, di antara mungkin 150, 200, 300 ribuan, paling mahal segitu. Bisa dicek di toko-toko online. Yang lebih baik lagi mungkin yang 500 ribu, 700 ribu. Dan biasanya kalau yang sudah serius bergerak di bidang foto video, dia pakai yang harga 1,5 juta mungkin ya, merek ya yang umum itu adalah merek Rode ya, Rode Mic Pro gitu ya. Itu cukup baik. Kemudian setelah itu kamera, mic eksternal, biasanya kita pakai ini monopod ya, ini monopod. Kemudian selain monopod bisa juga kita pakai dari istilahnya GorillaPod ya. GorillaPod fungsinya agar gambar yang kita ambil itu bisa lebih stabil ya. Jadi kadang-kadang kalau kita ambil pakai tangan upper atau tangan yang punya penyakit tremor atau apa, itu akan bergetar, jadi hasil gambarnya nanti goyang-goyang. Jadi lebih baik pakai monopod atau GorillaPod. Selain itu gimana cara pakainya? Gini, jadi misalnya kan kalau kita pakai monopod, bikin posisinya begini ya, kameranya di sini. Jadi kalau kita taruh di bawah, kita bisa gerakan dia smooth. Kita goyang gini, dia nggak akan begitu goyang kameranya. Bisa juga untuk kita pegang. Halo, apa kabar? Kameranya di situ. Mungkin yang lebih simpel pakai GorillaPod ini ya, kameranya ditaruh di sini, kita bisa ngomong, kita tekuk posisi miring gini, kita hai, saya ada di Sumbawa, sedang melakukan investigasi dan macam-macam seperti itu ya. Pakai ini lebih fleksibel ya kalau GorillaPod. Jadi kalau kita butuh mau video sendiri, nggak ada teman, nggak perlu bingung, kita letakkan di satu tempat, kita bisa ngomong sendiri dengan lokasi yang agak jauh gitu ya. Itu fungsinya monopod dan GorillaPod. Kemudian selain kebutuhan-kebutuhan itu, ada lagi kalau misalnya kita di outdoor, biasanya kita perlu filter ND, natural density filter ya. Di situ kita kebutuhannya untuk kita taruh di depan lensa ini filternya. Oke, di filter ini di depan fungsinya untuk mengurangi cahaya, karena biasanya kita kan hanya pakai frame 30 fps atau 20 fps, kadang-kadang cuman kalau mungkin untuk slow motion baru pakai 60 atau 120. Jadi kalau kebutuhan kita hanya antara 50 sampai mungkin 120 speed kamera kita set di 1/60 atau sampai 120-an kurang lebih. Jadi kalau di atas itu nanti akan terjadi over ya. Jadi kita harus turunin speednya dengan filter ND. Jadi itu. Kemudian kebutuhan opsionalnya kurang lebih kita juga perlu ini ya, mic lavalier istilahnya. Ini kita taruh ke kamera, ke handphone atau ke sound recorder seperti merek Zoom, merek Tascam dan lain-lain. Untuk wawancara dan sebagainya, mic ini kita taruh di sini biasa untuk wawancara yang nggak kelihatan. Kemudian kabel ininya kita tancapkan di
handphone atau kamera kalian. Sepertinya itu. Dan jangan lupa juga harus bisa edit video minimal untuk potong-potong yang nggak perlu, disambung-sambung, kasih transisi. Udah kita bisa mulai untuk membuat video dari kamera yang kita punya. Oke? Jadi kayaknya ada satu lagi. Mungkin kalian juga perlu nih cahaya seperti ini. Cahaya tambahan. Jadi kalau misalnya gelap atau ada di backlight, kalian perlu ada satu kecil LED gitu. Nanti kita taruh di atas kamera. Di situ bisa buat lampu. Jadi perlu juga ada lampu LED tambahan. Oke? Nah, terang, gelap, terang. Ya inilah, karena saya pakai kamera handphone, jadi dia ngaturnya mengikuti gerakan saya, gelap dan terang. Jadi maaf untuk gambarnya agak terang agak gelap, mohon dimaklumi karena ini saya pakai kamera handphone, karena kamera fotonya saya pakai buat contoh. Oke. Jadi tadi kebutuhan dasar untuk membuat video dari kamera foto yang kita punya. Tentunya kamera yang bisa untuk video ya. Jadi mungkin kalau produk-produknya terlalu lama, belum ada fasilitas untuk merekam video. Jangan lupa belajar untuk tentang shutter speed dan diafragma yang dibutuhkan untuk pengambilan video, karena itu juga perlu, penting. Kalau ingin menanyakan lebih jauh tentang yang tadi itu, bisa nanti di kolom komen pertanyaan apa yang mungkin saya bisa bantu jawab lagi nanti di uploadan berikutnya. Jangan lupa ya, di subscribe dan komen biar saya nanti bisa melanjutkan pengenalan tentang kamera dan sebagainya di next. Oke, begitu. Jadi saya akan mengulangi lagi tadi untuk kebutuhan dasar untuk membuat video dari kamera yang kita punya. Pertama, kita harus punya kamera, lensa atau HP kita, baterai cadangan kalau perlu untuk kegiatan-kegiatan kita di luar rumah yang jauh dari charger mungkin. Jadi kalau kita harus siap baterai cadangan, kemudian mic eksternal, nah seperti ini, mic eksternal biar suaranya juga lebih baik, lebih bagus, utuh, tidak pecah-pecah. Jadi kalau yang suara yang kita ambil lebih agak jauh dari kamera masih bisa bagus hasilnya. Kemudian monopod atau gorilla pod biar gambarnya lebih stabil, tidak terlalu goyang, mengurangi getaran di kamera shake ya. Kemudian setelah itu filter ND mungkin yang 4, 8 atau mungkin yang lebih baik yang bisa vario. Jadi dengan satu filter kita bisa atur kegelapannya dari yang lebih terang, gelap dan makin gelap. Kemudian tentunya bisa editing videonya. Setelah itu optionalnya, tambahannya mic tambahan yang pakai kabel itu untuk wawancara. Kemudian lampu LED. Nah, lampu LED-nya bisa dipakai juga. Oke, saya kira mungkin cukup sampai di situ. Kalau mungkin ada tambahan dari teman-teman yang lain, mungkin ada info yang lain, bisa ditulis di kolom komen di bawah. Jadi kita bisa saling sharing. Oke, mungkin itu sharing saya tentang pengenalan kamera untuk video. Makasih ya, sampai jumpa di lain waktu. Jangan lupa subscribe. Oke, thank you. Bye.